sendirian baru. Ntar ada temennya Pak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala asrafil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan seluruh imam-imam manaqib, para kiai, para asatid, para ajengan yang kumpul ngeriung di ini tempat. Semoga oleh Allah ditambah-tambah sehat, panjang umur, dimustajabkan doa-doanya, apa yang menjadi harapan, cita-cita dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah ilmunya Allah cipratkan untuk kita semua, perjuangannya dibela oleh Allah, dan apa-apa yang disampaikan kepada umat semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Keluarga besarnya diangkat derajatnya oleh Allah, putra putri, cucu, mantu, keturunannya semoga bisa menjadi yang membawa kebahagiaan bagi keluarganya, membawa keselamatan untuk keluarganya, baik dunia maupun akhirat. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan seluruh jamaah manaqib, dari manapun datangnya, dari manapun asalnya, pecinta-pecinta para aulia, pecinta-pecinta para ulama. Tentunya kita dikumpulkan di tempat ini semuanya. Semoga jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini Allah tambah-tambah sehat, panjang umur, diberikan oleh Allah umur yang barokah, nikmat yang barokah, hajat keinginannya dikabul oleh Allah, rencananya, keinginannya yang belum terwujud sama-sama semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sama anak cucu mantu keturunannya dimanapun berada, yang ada ataupun yang telah tiada, semoga berada dalam rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Karena kita sebagai orang tua tidak bisa mengawasi anak 24 jam, betul ya Bu? Gak bisa kita mengawasi anak-anak kita 24 jam penuh, mustahil, karena kita pun memiliki kesibukan. Maka dengan zikir semacam ini kita duduk bersama kepada Allah, semoga anak cucu mantu keturunannya diraksa oleh Allah, sehingga selalu berada dalam keselamatan baik dunia maupun akhirat. Amin ya robbal. Ini pentingnya tawasul ya Bu. Kenapa sih para kiai, para imam manaqib, mau Kiai Ujang, mau Kiai Suhada, Kiai Ali, kenapa semua di dalam tausiahnya menyebut-nyebut nama para wali? Ada nggak yang nanya gitu dalam hatinya? Kenapa sih?
Kan beliau itu ya jasadnya sudah nggak ada, bener apa enggak? Ayah mau tanya nih, jawab ya. Orang kalau sudah mati, ada orang soleh meninggal, itu larinya kemana bu? Orang soleh nih meninggal, larinya kemana? Ini cicing wae. Sok jawab batu sing kompak, ke surga gitu. Nu ngajawab ke surga gitu guys. Untung setengah-setengah ngajawabna. Mungkin bejaan ku uing. Nya. Kemana bu? Kemana pak? Ke surga. Oke. Terus kalau ada orang rusak, orang brengsek, ya, nggak mau ibadah, meninggal, kemana larinya? Kemana bu? Kemana pak? Yang kencang kemana? Jangan setengah-setengah. Kok tahu? Kok tahu orang soleh lari ke surga gitu? Terus orang yang nggak soleh larinya ke neraka? Belum. Surga itu masih kosong, lagi dicetin. Ketawa ya. Belum. Neraka juga masih kosong. Sekarang lagi disiapin tuh kayu bakarnya. Siapa yang mau dibakar kira-kira nih, kan gitu. Belum. Ya. Lalu di mana mereka ada? Di antara dunia dan hari kiamat. Gitu. Ada di antara dunia dan hari kiamat. Sama orang punya salah bu, sebelum masuk ke pengadilan itu adanya di polsek atau di polres dulu, kan begitu? Ditahannya di polsek atau di polres dulu. Nah setelah ada mahkamah perhitungan, setelah ada mahkamah peradilan, sidang pengadilan, baru mau ditaruh di mana nih orang? Gitu. Bagi orang-orang kayak kita nih, yang sholatnya pohon wae, yang ibadahnya naik turun. Hari ini Kiai Ujang surga, kenapa dia tobat? Ya, hari ini si Samsul ke surga, kenapa dia tobat? Ya Allah ampuni dosa saya. Besok maksiat lagi, dicoret lagi surga, ganti neraka. Malam Senin tobat lagi dia, surga lagi, besoknya lupa lagi, neraka lagi. Jadi belum jelas ya, belum. Orang-orang yang biasa kayak model kita meninggal itu berada di berada di tempat antara dunia dan hari kiamat yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah. Tapi beda dengan wali-walinya Allah, beda dengan orang-orang yang soleh, para syuhada, para rasul, para tabi'in, ya, para wali, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, Wali Songo, para pejuang-pejuang agama. Mereka jasadnya memang sudah meninggal, tapi sekarang beliau masih bekerja, bahkan masih mendapatkan rizki. Mana ayah buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya. Tuh, mereka hidup. Mereka hidup. Lalu ngapain kerjanya para wali? Ngapain kerjanya orang-orang yang soleh? Mereka membantu kita. Mereka bantu siapa? Bantu kita. Apanya yang dibantu? Ruh. Agar sampai kepada Allah. Orang-orang yang berjalan di muka bumi, orang-orang yang mengejar fisabilillah, kata Allah, sesungguhnya mereka orang yang meninggal lantaran dibunuh di jalan Allah,
tapi bukan hanya dibunuh, termasuk yang berjuang agama. Mereka orang-orang yang mengajak umat taqarruban ilallah, berzikir kepada Allah. Mereka yang selalu semasa hidupnya berseru di jalan Allah. Mereka tidak meninggal. Cuman kita saja yang tidak tahu. Tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Nah sekarang dikasih tahu. Maka ini pentingnya tawasul. Orang yang bertawasul, kita mendekat menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani, ruh kita disambut, ruh kita ini didatengin, lalu dituntun oleh beliau, ya, dituntun oleh beliau agar sampai kepada Allah. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Kita saja yang tidak tahu beliau itu seperti apa. Makanya bersyukur kita di dalam zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih mau tawasul kepada para aulia, para ulama. Gak jelas kalau orang yang gak tawasul kira-kira ruhnya ada di mana, ya gak jelas. Ya, betul apa enggak? Jadi jangan kamu pikir panggung-panggung manaqib Syekh Abdul Qadir itu meninggal. Tidak. Jangan kamu pikir orang-orang yang mencintai Syekh Abdul Qadir, yang memimpin Torekoh Qadiriyah, misalnya contoh kayak Abah Hanom misalnya, yang di Tasik, jangan kamu pikir beliau meninggal. Tidak. Mereka tidak akan pernah melepaskan kita, wahai saudaraku. Ruhnya orang-orang yang mencintai beliau, ruhnya yang bertawasul kepada beliau akan dijemput oleh beliau, akan dituntun oleh beliau, akan dibimbing oleh beliau untuk menuju selamat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting tawasul ya Bu? Penting apa penting? Penting. Pentingan duit apa pentingan tawasul? Duit juga penting ya. Masalahnya kalau orang duit tawasulnya melamun. Bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kalau dibalik? Orang tawasul pasti akan didatengin duit, tapi orang yang mengejar duit akan lupa sama tawasul. Percaya deh. Bener apa enggak? Orang yang mengejar duit dia akan lupa dengan ngaji. Tapi kalau orang yang ngaji akan didatengin duit, kira-kira mau pilih mana? Ngaji didatengin duit. Iya. Karena hidup ini tuh cuman bangke ya Bu. Badan ini bangke. Tatkala ruhnya diambil oleh Allah, apalah artinya badan ini? Mau seputih apapun, mau secantik apapun, mau setampan apapun, ada nggak yang mau bapak-bapak? Orangnya cantik, hidungnya mancung Pak, tapi orang ada napasnya, mau nggak? Mau apa enggak? Montok Pak, bodinya kayak gitar Spanyol, hidungnya mancung, bibirnya seksi, gue. Tapi nggak ngap-ngapan Pak, melotot aja mau. Betapa tidak ada harganya ini badan. Betul apa enggak? Betul? Badan pun tak berharga. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta, terus tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Dulu begitu gak hafal dah, udah gitu aja. Tepuk tangannya mana? Udah, tepuk tangan gue udah. Gak ada artinya Bu, betul ya? Ini yang akan nyelamatin nih, ruh. Kamu cintai, makanya ada hadis yusyarrul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Manusia akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Maka di malam Senin, malam Minggu, malam-malam yang lain, ruhnya terus diperjalankan oleh Allah agar tidak pernah terlepas daripada Allah Subhanahu, agar tidak putus dari Allah Subhanahu. Ibu pernah lihat kuburan gak pernah ada yang nengok?
Pernah nggak kuburan cuman setahun sekali itu ditengok nih? Ada nggak? Ada nggak kuburan yang ditengok sebulan sekali? Ada nggak kuburan yang ditengok seminggu sekali? Ada nggak kuburan yang setiap saat nggak pernah berhenti orang datang? Itulah amal perbuatan kita semasa hidup di dunia, wahai saudaraku. Bisa kelihatan kuburannya. Kalau kuburannya setiap hari orang tidak pernah putus datang ke tempat itu, berarti semasa hidup dia adalah orang yang tidak pernah putus hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak gitu? Kira-kira ibu mau pilih kuburan yang mana? Setahun sekali itu anak baru nengok. Itu dia meminta doa. Ngapain mau hajatan? Benar. Iya enggak? Abah doakan uing sukan hajatan sing loba tamu nah bergeledek dibudak. Sekalinya datang cuma minta doa ke aing gitu ya. Bener enggak itu? Tapi bagi jamaah manakib, alhamdulillah banyak di antara jamaah manakib yang jasadnya sudah pergi, meninggalkan dunia ini. Tapi dimanapun ada imam-imam manakib memimpin zikir manakib, selalu dia berdoa, khususon jamaah manakib, imam-imam manakib yang telah tiada, semoga Allah ampuni dosanya, diluaskan di alam barzahnya. Betul apa enggak? Untung apa enggak? Untung. Dibandingkan kamu tidak pernah mau kumpul, anak belum tentu mau ngedoain kalian, mantu belum tentu ngedoain kalian, saudara belum tentu ngedoain kalian. Begitu kalian mati, paling mereka ribut, hanya ribut urusan warisan. Betul apa betul? Tapi tatkala kamu mau duduk semacam ini, ikut bareng kumpul di majelisnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, secara tidak langsung kalau kita mahabbah dengan baik, betul-betul kita mahabbah dengan cinta kita kepada beliau, maka di dunia dan di akhirat kau telah berada dalam jaminan Allah Subhanahu. Begitu ditanya man robuka, tanyakan we gitu ke ayah. Jangan segala pakai bahasa Arab, malaikat nyaho aing ke sekolah gitu. Jadi kan katanya kalau mati itu ditanya pakai bahasa Arab, bener nggak Mang Ade? Ya, tapi kan kalau yang ngerti pakai bahasa Arab, kalau yang kagak, masa Allah kagak tahu, Mak Andi kagak sekolah SD, man robuka, naon si malaikat, man robuka, enggak, tenang aja, tanyakan mereka guru uing, pan guru manehna can maot, guru kamunya belum meninggal, ya tungguin guru saya meninggal, terbaru tanya gitu. Ntar malaikat datang sama saya, dan tuh santri kamu, tuh jamaah kamu, kalau malam Senin dia istiqomah, sekarang ditanya sama saya, kata malaikat, siapa Tuhan kamu? Mereka jawabannya nunggu kamu. Baik malaikat, jawaban kamu apa? Tanyain guru saya. Beres nggak? Tanyain guru saya, tanyain Abah Junaidi Al-Baghdadi gitu. Tanya lagi Abah Junaidi Al-Baghdadi, weh Abah Junaidi Al-Baghdadi, itu semua jamaah manakib yang begitu banyak, ditanya man robuka, jawabannya apa kata kamu? Kata Abah Junaidi, gimana Syekh Abdul Qadir Jailani? Enak apa enak? Enak, tenang wae, gak usah pikir-pikir mikirin bahasa Arab, udah ribet. Ya yang udah nenek-nenek, tapi kalau yang muda perlu, kalau yang muda-muda ya perlu, ya bener gak? Kalau yang muda-muda ini perlu, tapi kalau yang tua-tua mikirin mati, saya mau ngapalin bahasa Arab lah, takut ditanya malaikat. Ya nggak bisa, wong di sono tangan nyaksi sendiri, saksi sendiri, matanya sendiri, hidungnya juga sendiri, kakinya sendiri, mau bisa dibohongin malaikat. Di dunia guru bisa kamu bohongin, orang tua bisa kamu bohongin, betul apa enggak? Saudara bisa kamu bohongin. Di sono mah ada rekaman CCTV, tanggal segini, bulan segini, tahun segini, ada catatannya, kamu di mana, ngapain, tuh ada rekamannya. Percaya bu? Kalau nggak percaya mati duluan deh. Ada rekamannya, ya nggak bisa kita bersembunyi mau kemanapun. Makanya reruh itu penting.
Ruh penting kita jaga. Kenapa kita tawasul? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini gembok dibuka. Wa ma'rifataka. Saya tidak bisa membuka gembok itu. Mungkin para imam yang di sini juga nggak bisa membuka gembok itu. Mursyid kita lah yang akan membukakan gembok wa ma'rifatak, sehingga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak? Sudah manakiban kan diajak. Ilahi, ya Allah, anta maksudi, panjenengan yang kami maksud. Waridhoka matlubi, dan keridoan panjenengan yang kami tuju. Betul itu? Wa ma'rifatan, dan kemakrifatan yang kami maksud. Bukakan pintu kemakrifatan itu ya Allah. Saya dan kalian semua tidak bisa membuka makrifat, tabir makrifat itu karena terhalang begitu tebal oleh dosa dan kesalahan. Betul apa enggak? Tapi mursyid kita, para kiai, para ulama yang sampai kepada Allah, biarkan beliau yang membuka gembok itu. Setelah kuncinya dibuka, pintu dibuka lebar-lebar, kita tinggal masuk bersama-sama di dalamnya. Alhamdulillah. Enak apa enak? Kurang enak bagaimana lagi? Tinggal ngikut doang. Gak usah repot-repot nyari kunci, bawa palu, gedor sono, gedor sini, tinggal ikut wae. Yang penting ikutnya jangan cuman jasad, betul gak? Jangan cuman jasad yang ikut, ruhnya juga harus ikut, semuanya harus ikut. Jangan cuman ini yang ikut, karena percuma jasad duduk di tempat ini kalau hatinya tidak ikut ke tempat ini. Betul. Kalau jasad ada di tempat ini, maka ruhnya pun harus ada di tempat ini. Maka dengan demikian kita akan masuk bersama-sama dalam kelompoknya para ulama dan kekasih-kekasihnya Allah. Amin ya robbal. Kan kalau jasad, Bu, awal dari tanah kembali ke tanah. Terus yang kembalinya itu apa? Jangan pernah kamu membayangin nanti masuk surga kayak gini, bungkelkan begini. Bener gak? Jangan memikir kamu di surga nanti bisa jalan apa namanya sama seperti kita hidup seperti ini. Betul? Jangan berpikir seperti itu. Ruhnya akan kembali kepada Allah. Ruhnya akan kembali kepada Allah. Maka dijaga itu. Makanya ya, jangan lepaskan zikir kepada Allah. Dimanapun enak, kata Ki Ujang tadi, gak enak, dihina, disanjung, gak ada pengaruh kok. Sama saja. Miskin kaya itu kan sama saja. Sama gak, Bu? Sama saja. Kayak orang tidur, mau di rumah bagus, mau di rumah jelek, ya sama aja merem. Betul gitu. Terus yang bikin beda tuh apa? Keinginan. Iya apa tidak? Keinginan kita, harapan kita. Justru itu yang menyebabkan kita nggak betah tinggal di rumah sendiri. Mana syukur kita kepada Allah? Kalau begitu kita nggak boleh punya keinginan dong ya? Boleh. Silahkan, siapa yang melarang? Kamu pengen apanya silahkan. Tapi jangan melupakan nikmat yang Allah kasih saat ini kepada kita. Wong nggak ada bedanya makan kangkung dengan ayam, sama-sama masuk perut dan kenyang. Betul nggak? Bener nggak? Paling makan ayam nanti keluar ayam lagi hidup. Ada yang gitu? Enggak. Makan kangkung ya keluarnya itu, makan ayam ya keluarnya juga itu. Tujuannya kan untuk menambah energi kita supaya kita ibadah, bekerja dan sebagainya ada tenaganya. Betul jamaah? Kita punya rumah juga tujuannya apa? Supaya kita bisa istirahat. Di rumah kita bisa bahagia. Kalau Allah kasih bagus, alhamdulillah. Allah kasih mewah, alhamdulillah. Tapi kalaupun Allah tidak kasih itu semua, yang penting rumah kita penuh dengan kebahagiaan dan cintanya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ulah piring gombrang-gombreng itu dia. Kan kita ketipu dengan mata. Sering gak kita ketipu dengan mata? Sering kita ketipu dengan mata. Enak banget orang itu ya, keluar dari rumah pakai mobil mewah, pulang masuk pakai mobil mewah, tidurnya pakai AC, ibu ngelamun, ngebayangin betapa bahagianya hidup mereka. Ada yang begitu? Padahal di dalam saling cekek asal musarek. Kita nggak pernah tahu itu. Atau sebaliknya,
tuh orang hidupnya kok miskin banget, rumahnya reyot, tidurnya boro-boro ranjang pakai balai, itu juga bikin dari bambu. Bener gak? Orang itu belangsak amat hidupnya, kata kita yang ngeliat, padahal di dalam luar biasa istri, suami dan anak begitu rukun dan bahagia. Ketipu lagi apa orang? Ketipu lagi apa enggak? Ketipu lagi. Itu orang kok soleh banget, tiap hari selalu pakai imamah. Tahu imamah bu? Sorban, pakai peci kemana-mana, selalu pakai sarung kemana-mana, alim, soleh banget itu orang kata mata, padahal mah burut. Iya enggak? Ini mata kita nih, ini mata. Makanya kita lewat zikir manaki belajar untuk melihat dari apa yang tidak bisa kita lihat. Lihat dengan apa? Lihat dengan rasa, lihat dengan hati, bahwa semua yang kau lihat itu adalah bohong. Percayalah, bohong. Ad-dunya mataul gurur. Dunia ini adalah permainan. Dunia ini adalah sendak gurau belaka. Apa yang kau lihat belum tentu sebenarnya itu yang terjadi. Betul? Bisa mata kita ini salah, karena dunia ini semuanya adalah permainan. Maka dengan zikir kepada Allah agar saya dan kita semua tidak dipermainkan oleh dunia. Kalau dunia itu permainan, maka mari bersama-sama kita jadikan dunia itu adalah modal dan bekal kita untuk ibadah kepada Allah. Untuk ibadah pada Allah. Pada Allah. Itu. Jadi dengan uang yang ada, apa? Kesehatan. Cek, halo. Kesehatan yang Allah kasih ini juga dunia. Dunia apa bukan? Dunia. Kesehatan yang Allah kasih ini dunia. Istri adalah dunia, suami adalah dunia, anak yaitu dunia. Maka lewat anak, istri, suami dan keluarga, mari jadikan mereka adalah sarana kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik. Untuk ibadah kepada Allah. Alhamdulillah kita dikasih istri sehingga nilai ibadah kita ini bertambah. Semakin rewel istrinya, semakin banyak ibadah bapak. Percaya nggak? Percaya nggak? Semakin rewel istrinya, semakin banyak ladang ibadahnya bapak-bapak. Kenapa? Tiap hari nahan kesel, harus belajar sabar. Betul. Betul? Betul? Iya pak, tiap hari kita alhamdulillah ya Allah punya istri rewel udah kayak kaleng rombeng. Sehingga lewat istri rewel ini alhamdulillah saya bisa belajar sabar. Gitu. Punya suami medit juga alhamdulillah sehingga setiap hari saya bisa belajar mandiri. Betul bu? Nambah-nambah ibadah, belajar sabar juga punya suami begitu. Jadi semuanya itu ada nilai ibadahnya. Punya anak baik, alhamdulillah ya Allah, sehingga dengan anak yang baik saya bisa bersyukur kepadamu. Punya anak yang agak nakal juga, alhamdulillah ya Allah, sehingga lewat anak nakal ini saya bisa berdoa kepadamu, mendekat kepadamu ya Allah. Betul apa enggak? Ruhani kita ini agar jalan. Makanya Allah kasih masalah, Allah kasih usahanya agak turun, naik, dihina, disanjung. Ini untuk naikin ruhani bu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Makanya Allah bikin setan. Buat apa fungsinya setan? Emang buat nakut-nakutin kita? Allah bikin setan itu untuk studi banding. Di mana ada yang baik, di situ ada yang rusak, sehingga dengan adanya setan kita mau datang kepada Allah. Gitu tujuannya. Disuruh setan itu sama Allah, goda manusia. Wahai setan, ya Allah, saya akan goda anak cucu Adam. Ya sudah, saya izinkan. Kenapa Allah izinkan? Agar kita merapat kepada Allah.
agar kita datang kepada Allah. Pernah kan ayah cerita ciri-ciri setan seperti apa? Ada nggak hikmahnya kira-kira? Andaikan nggak ada setan di dunia ini, kayaknya kita malas semua ibadah. Betul apa enggak? Andaikan di dunia ini nggak ada setan, kayaknya kita malas untuk kumpul-kumpul semacam ini. Karena ada setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, sehingga kita mau mengejar kepada kebaikan. Alhamdulillah. Kalau begitu terima kasih enggak Mas setan? Terima kasih. Terima kasih enggak? Terima kasih. Kalau begitu, kalau ada yang menghina, terima kasih enggak? Terima kasih. Gara-gara dihina jadi panas saya. Benar gak? Sehingga panas, sehingga saya terpacu untuk sukses, kan gitu. Betul Bu? Andaikan gak ada yang menghina, kayaknya mau molor wae bapak-bapak. Untung tetangga ada yang ledek, sehingga biasa bangun jam 9, jam 5 udah bangun. Gua buktiin sama dia, kan gitu. Bagus apa bagus? Nah kalau sudah bagus gak usah dendam. Begitu kamu sampai kepada sukses, terima kasih kepada orang yang menghina. Terima kasih, dulu kamu telah menghina saya. Alhamdulillah, lewat hinaan kamu sekarang saya jadi orang kaya. Alhamdulillah. Gitu. Dikecilin orang juga, alhamdulillah. Sehingga terpacu kita untuk belajar. Benar apa enggak? Alah, nandangmu bisa apa katanya. Dulu kan gitu banyak tuh bahasanya. Nandang lu bisa apa? Segala bikin pondok, buka pengajian. Wah, saya panas juga. Kurang ajar ini, kan gitu Bu ya. Kurang ajar ini. Dia pikir memang orang yang kaya saja yang bisa mengajak orang untuk ibadah ke Allah. Dia pikir hanya orang yang turunan kiai saja yang bisa untuk mengajak umat kepada Allah. Saya walaupun bukan turunan siapa-siapa, bukan orang kaya, saya akan buktikan kepada mereka bahwa Allah bersama dengan siapa saja yang dia kehendaki. Begitu. Panas Bu, perlu dipanasin. Orang dipanasin mah ya menang wae. Bener nggak? Makanya dihadirin Bu kalau dagang nih, kadang buka warung, ada warung sebelah buka rame. Pernah nggak ngalamin gitu? Kita ngewarung, tiba-tiba di warung sebelah tuh ada yang rame itu. Pernah nggak ngeliat itu? Tujuannya apa? Supaya ibu yang nyantai-nyantai supaya semangat gitu loh. Kalau kamu santai terus, kata Allah, tuh gua bikin lo saingan di sebelahnya. Tujuannya bangun, bangkit, minta sama Allah, ya Rob, jangan sampai kalah warung saya dengan warung sebelah. Biasa bangun jam 8, warung biasa toko jam 8 baru buka, jam 6 sudah disapuin, sudah dibuka warungnya. Semangat apa enggak tuh? Bagus apa bagus? Bagus. Bukan malah iri atau menuduh yang tidak-tidak, karena Allah hadirkan semacam itu agar kamu bangkit dan maju, supaya kamu semangat, karena Allah sayang dan mencintai kalian. Alhamdulillah. Begitu Bu. Ibu sudah maju enak-enak usaha, tiba-tiba kok ada yang ini. Supaya kita kalau nggak ada saingannya tidur. Udah enak ini, pelanggan mau kemana-mana ini, akhirnya terlena. Betul gitu. Akhirnya datang perantau dari mana-mana ke sini, buka warung di sini, toko di sini, beranian dia, modalnya lebih gede. Betul apa enggak? Tadinya udah merasa aman, didatengin oleh Allah. Akhirnya kita mau mencari, sehingga kita mau semangat. Kurang apa usaha saya? Nah, bagus apa bagus? Sekali lagi, bagus apa bagus? Makanya jangan suudzon, ya. Itu cuma latihan ruh saja, agar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Jangan sampai sombong. Orang kalau lancar gak ada saingannya sombong Bu. Percaya nggak itu? Ibu usaha sendirian sukses sombong. Kiai di situ maju sendirian, nggak ada saingannya sombong. Merasa ilmunya paling hebat sendiri, betul nggak? Merasa dia paling sukses sendiri, maka dihadirkan pesantren yang lebih besar, ilmunya yang lebih pandai, yang lebih cerdas, yang lebih pinter. Itu dihadirkan seperti itu supaya tujuannya apa? Tujuan Allah agar kita menyadari bahwa di atas langit ada langit. Jangan merasa kita sudah sukses sendirian, betul nggak? Gitu. Paham nggak? Ya,
sudah. Kalau sudah paham, mudah-mudahan walaupun sedikit itu yang ayah sampaikan bisa jadi bekal ya. Itulah pentingnya tawasul, karena walinya Allah sekali lagi, ulama, mujahidin, para syuhada ada bersama kita. Siapa yang menyebut namanya dia datang, nyamperin. Ngapain? Ruhnya dibawa kepada. Kalau sudah nyampe Allah ya terserah kamu mau minta apa, kan gitu. Wong dia pemilik langit dan bumi. Wong kiai yang manapun gak bisa bikin kalian kaya, wali yang manapun gak bisa bikin kalian kaya, cuman nganterin. Tapi kalau dianterinnya sama orang yang dikenal Allah, kira-kira di ACC apa enggak? Bawa proposal, yang bawanya itu orang yang deket, akrab banget sama bupati itu. Dipertimbangkan apa enggak itu? Dipertimbangkan. Wah, ini proposalnya Ustaz Madi nih, yang bawa ini tangan kanannya Pak Eka misalnya, Bupati Bekasi. Ini siapa? Pak, ini rekan saya, tolong dibantu Pak, karena ini sahabat dekat saya, tolong diduluin. Itu proposal yang lain itu bisa di nomor sekian kan itu. Bener apa enggak? Nah begitu. Kenapa kita tawasul kepada walinya Allah itu? Agar karena beliau yang dikenal oleh Allah, sehingga doa kita ini lebih cepat di ACC-nya. Tinggal balik lagi yang kemarin, minggu kemarin ayah sampaikan, sejauh mana yakinnya kita. Betul? Sejauh mana yakinnya kita. Kalau yakinnya kalian besar, yakin kita besar, ya cepat. Barangkali 2 kali ngaji di sini juga sudah bisa ketahuan hasilnya. Cuman biasanya lupa, betot lagi, sadar lagi, lupa lagi, ingetin lagi, kan begitu. Begitu lancar-lancar lupa, ingetin lagi sama Allah. Dilancarin lagi, lupa lagi, betot lagi, gitu ya Bu. Belum bisa istiqomah, harusnya jangan berubah. Lagi ada nggak ada, itu harusnya sama. Kalau orang jadi kiai, punya jamaah, nggak punya jamaah ya harus sama. Punya jamaah ya begitu, nggak punya jamaah juga ya begitu. Apa bedanya? Betul apa enggak? Dulu sebelum sukses misalkan, terus sekarang sudah sukses, harusnya sama aja. Biasa aja, nggak usah berubah. Apa yang harus dirubah? Kan Allah yang merubah. Itu mah toh kodratnya manusia, tetap aja makhlul khotawan wan nisyan. Tetap aja kita orang kotor, tetap aja kita orang salah. Mau sholatnya sudah jungkir balik tengah malam nggak pernah dilepas, tetap aja manusia sama. Yang membedakan adalah ruhani. Makanya kalau untuk jasad jangan berubah Bu ya. Kalau ibu udah banyak duit, nggak punya duit, sama saudara tuh harus sama. Siap. Lagi nggak punya uang, baik banget sama saudara, giliran dikasih pertolongan Allah besoknya udah mulai ngejauhin. Ada yang gitu banyak. Jangan, akhirnya Allahnya kan marah, diambil lagi. Bukan diambil nggak seneng, ngingetin karena saking sayangnya sama kita. Ya jangan berubah ya jamaah ya. Kalau malam Senin biasa ngaji, ya ada nggak ada ya tetap terus aja ngaji biasa. Betul apa enggak? Ada yang ngaji, nggak ada juga ngaji. Gitu. Itu kok repot. Jangan terberubah lantaran situasi dan kondisi. Harus sadar dalam hati kita yang paling dalam, tetap aja kita mau orang rusak. Melihat orang itu harus melihat orang lebih hebat dari kita, lebih mulia dari kita, sehingga kita bisa menghargai orang. Kalau kamu merasa pintar, merasa hebat, kamu tidak bisa menghargai orang sampai kapanpun. Betul apa betul? Kalau kamu melihat orang, pandanglah orang itu lebih di atas kamu. Jangan malah memandang orang di bawah kamu, sehingga kamu tidak bisa menghormati sesama. Betul apa betul? Walaupun kekayaan kamu sudah tinggi, sudah banyak, uang kamu sudah berlimpah, pandang orang itu lebih hebat dari saya, gitu aja. Wong dia orang yang nggak punya uang saja luar biasa, masih bisa istiqomah, masih bisa sodako. Betul apa enggak? Nah, begitu cara memandang sesama umat manusia. Pandanglah orang lain selalu lebih baik dari diri kalian. Merasalah diri kamu adalah orang yang paling hina di muka bumi ini. Betul apa enggak? Saya orang yang paling hina di dunia ini. Saya adalah orang yang paling banyak dosa di dunia ini. Saya adalah orang yang paling rusak di dunia ini. Sehingga kalau kita merasa orang yang paling rusak, paling hina, kita akan berusaha untuk selalu belajar memperbaiki diri.
Tapi kalau sudah merasa paling pinternya, pang hebatnya, pang alimnya, repot udah itu. Repot apa repot? Kalau sudah pang-pangan udah repot udah. Repot dihargai orang, kalau nggak ditanya orang itu besoknya marah kamu itu. Benar apa enggak? Tuh, hati rusak jadinya. Kalau sudah begitu rusak. Maka kalau hati sudah rusak, ibadah rusak, istiqomah rusak, silaturahmi rusak. Kita ngaji di tempat ini itu untuk membersihkan hati. Bukan cari pamer ya, bukan cari popularitas. Ingat, bukan cari keuntungan, bukan cari popularitas, bukan cari terkenal, bukan cari hebat. Apalah artinya hebat? Apalah artinya terkenal kalau hati dan rasa tidak sampai kepada Allah? Betul? Yang paling penting bagaimana rasa sampai kepada Allah, bukan terkenalnya, bukan hebatnya. Setuju? Rasa sampai kepada Allah, biarinlah mau dihormati kayak mau kagak, yang penting rasanya sampai ke Allah. Dan nggak mungkin nanti suatu saat berlian akan tetap berlian, emas akan tetap emas. Orang yang baik tetap akan kelihatan kebaikannya. Nggak perlu kita menunjukkan diri, nanti Allah juga yang akan membuka siapa diri kita. Alhamdulillah. Usah munjuk-munjukin dirilah. Saya nih orang yang paling dermawan, saya orang yang paling alim, saya orang yang paling pinter. Nggak perlu lah, nggak perlu. Nanti toh Allah akan memperlihatkan itu semuanya. Oh ternyata orang ini orang soleh. Begitu jasad dikuburkan, berbondong-bondong orang datang untuk mensolatkan, untuk mengantarkan ke makam. Bahkan tiap hari orang datang untuk mencari berkah di tempat itu. Kelihatan kalau ini adalah kekasih. Tandanya kekasih Allah di dunia itu biasanya dikucilkan jamaah. Karena makom seseorang itu semakin tinggi makomnya tergantung perjalanan hidup rohaninya. Pernah kan ayah ngomong bagaimana Sunan Kalijogo dibuang nggak sama bapaknya? Dibuang nggak? Dibuang. Sunan Giri kakeknya itu raja, bener gak? Ustaz Geswada? Dibuang. Tuh perjalanan rohani semakin makomnya seseorang itu tinggi, Bu, perjalanannya itu susah luar biasa. Tuh, makanya kedudukannya juga tinggi, rohaninya sampai ke Allah karena nggak ada harapan yang lain. Ya, mau minta ke saudara, saudaranya nggak ada. Mau minta ke orang tua, kata para wali waktu itu orang tua yang jelas ngebuang. Akhirnya gimana? Kemana dia lari? Hanya kepada. Jangan menyepelekan orang-orang yang susah ya jamaah ya. Hati-hati. Kalau ada anak-anak kecil, anak yatim, ya, anak yatim yang masa kecilnya itu terlantar, hidupnya itu susah, kamu hati-hati. Karena siapa tahu ini anak saat ini, besok justru akan menjadi orang yang mulia yang menyelamatkan kita. Amin ya Rabbal. Hati-hati itu. Ya, karena kita tidak pernah tahu hatinya orang itu di mana, seperti apa. Balik lagi, kita hanya bisa melihat dengan apa yang kita lihat mata kita, tapi rohaninya itu kita tidak sama-sama sekali tidak tahu. Itu adalah urusan Allah dan dirinya. Betul? Jangan menilai orang dari apa yang kamu lihat, karena sesungguhnya apa yang kamu lihat belum tentu benar. Saya dan kalian ini adalah orang-orang yang tidak tahu, maka karena tidak tahu itulah kita hidup hati. Siapa tahu itu yang kita omongin tiap hari itu wali. Ya, kamu jelekin, kamu musuhin, kamu korek-korek kesalahannya, siapa tahu itu kekasih Allah, ujung-ujungnya hidup kamu celaka. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka dia menyatakan perang dengan aku, kata Allah. Betul gitu ya? Hati-hati. Kamu memusuhi walinya Allah, berarti kamu ajak perang dengan wali, dengan Allah. Kira-kira kalau perang sama Allah, kira-kira gimana, Bu? Apa nggak belangsak, apa nggak nyungsep kita hidup? Betul apa enggak? Hati-hati. Jangan sembarangan nuduh orang, jangan sembarangan berpikir kepada orang. Maka kalau saya dan kita semua tidak tahu, jangan sok tahu. Sudah, bismillah ya Allah, mudah-mudahan hati saya selamat, gitu aja. Tutup ya Allah dari sebagai aib orang lain.
Berikan hati ini selalu baik kepada siapapun. Apa yang terjadi ya Allah, jangan kau biarkan mulut ini selalu menceritakan kekurangan orang. Betul nggak? Minta kepada Allah agar selamat, agar ngaji kita nggak sia-sia, zikir kita nggak sia-sia. Bukan berarti ayah bicara seperti ini, saya ini sudah baik. Justru kita setiap malam Senin ngobrol di tempat ini, saling mengingatkan di antara kita agar saya selamat, jamaah selamat. Makanya kalau siapapun yang ceramah dengerin, bukan ayah doang, mau siapapun yang ngisi di tempat ini dengerin. Siap nggak jamaah itu? Karena pasti akan ada hasil, pasti ada kebaikan yang disampaikan, sehingga pulang dari tempat ini yang bawa mobil penuh sama barokah, amin. Yang bawa motor penuh dama barokah, semua penuh menggendong barokah dari tempat ini. Jangan sampai kita bolak-balik kemana-mana pulang kosong, kayak karung bolong diisiin, begitu nyampe rumah lah orang ada apa-apanya ini, ya enggak? Kalau guru kita sering bilang, kalau tahu turunnya barokah, maka kita pun harus tahu apa yang menyebabkan barokah itu tidak turun. Boleh jadi buruknya hati kita, suudonnya hati kita. Aturan Allah sayang sama jamaah, ingin ngangkat derajat jamaah, ingin sampai kepada harapan jamaah Allah itu. Tapi lantaran ada buruk kepada orang, jelek kepada orang, apalagi kepada gurunya, sehingga barokah itu tidak turun. Na'udzubillahi min. Ada untungnya? Gak ada. Yang ada rugi. Dimanapun itu jamaah pasti ada barokah. Jangan cuma ngaji di sini. Dimanapun itu ada barokah kok. Ada barokah itu nggak mesti dipimpin oleh kiai yang seperti apa, ya. Nggak mesti kita harus ke Mekah. Kalau punya ongkos ya monggo. Kalau nggak punya, nggak mesti tempat begitu. Kamu ngaji dulu di kampung. Kalau di kampung ayah dulu tuh ada tajum. Tahu tajum? Tajum itu di atas empang. Bangunannya 4x4 lah gitu, apa 5x5. Ustadz ngajar di situ pakai lampu tempel. Kalau habis ngaji hidung hitam tuh. Ngajinya cuman begitu. Tapi tidak sedikit yang ngaji di tempat itu melahirkan dan mencetak ulama, orang-orang yang hebat. Bener nggak itu? Cuman seperti itu. Kenapa? Karena santrinya takdim kepada gurunya, akhlaknya bagus. Beda dengan murid sekarang, calutak, songong. Betul apa enggak? Beda. Kalau santri-santri dulu kan sama guru tuh baik, ya, nurut, taat. Jangan pulang dulu tong, nurutin dulu bapak cenah. Ngaji habis sholat isya, yang lain pada pulang, kita disuruh ngurut. Mana kagak ada listrik di tengah kampung, ngurutin kiainya mati tidur di masjid tuh berdua-dua sama kiai. Udah jam 9. Kira-kira kalau murid zaman sekarang kira-kira kabur apa kagak? Lah kabur, usut. Itu dulu ayah lagi mondok, kata Kiai Sumaja. Lu bukan mondok, yang ngajar alif ba itu lo di kampung, di masjid begitu, di kampung alif ba gitu kan. Saya ngaji kata Kiai Sumaja, nang, nama ayah kan Nanang. Tong balik heula nya sia cenah. Iya Kiai, urutan heula cenah. Urutin dulu. Ngurut Bu. Saya kan nggak bisa ngurut saya mah. Udah bukan tukang urut. Emang Kiai dulu tuh seperti itu, ngurutin. Sare Kiai nama euy. Tidur Kiai. Berani pergi. Angkat tangan kita. Gitu. Pegangin lagi. Pegangin lagi. Tidur lagi. Aduh, teman saya udah pada pulang sendirian, ngurut. Mana pulang lewatin sawah, lewatin empang, sepi banget Bu, lewatin kali itu pulangnya teh. Sendirian, ngebayangin saya jalan, aduh, teman pulang. Oh, kalau anak zaman sekarang mah jauh, betul apa enggak? Lagi makan dipanggil sama kiainya, lagi makan baru satu suap, jangan tinggalkan, ditinggal makanan. Guru diduluin.
Kalau zaman sekarang, bocah, tar dulu ya, makan dulu, busut. Bisa jawab. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ya zaman milenium katanya. Ya milenium, kalau akhlak kan nggak ada mileniumnya. Dari zaman dulu ya sampai sekarang sama. Anak itu bukan pinternya bu, tapi barokahnya. Bener apa enggak? Mondok di Baghdad kalau nggak ada berkahnya ya sama aja, ilmunya nggak manfaat. Makanya saya bilang ke Nabil, Bil, kamu nggak mesti hafal Quran, yang penting barokah Quran kamu dapat. Itu bener nggak? Yang penting kamu bisa baca Quran, fasih bacanya, nggak mesti hafal, yang penting ada barokah Quran. Di akhir zaman Al-Quran hanya tinggal tulisan. Banyak orang yang tahfiz Quran, hafal Quran, bangga anaknya, bangga orang tuanya. Ya, diceritakan kemana-mana, anak saya tahfiz sekian juz, betul nggak? Tapi belum tentu satu di antara 1000 ada anak yang memiliki akhlak Al-Quran. Betul. Sehari-harinya memiliki akhlak Al-Quran belum tentu dari 1000 itu ada satu. Karena orang yang memiliki akhlak Al-Quran, dia tidak hafal Al-Quran, tapi dia mampu mengamalkan Al-Quran, dijadikan pedoman di dalam kehidupan. Bagaimana dia mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, itu dari 1000 orang belum tentu ada satu yang mampu mengamalkan itu. Ingat wahai jamaah, ngaji di tempat ini sing penting adalah ada barokah. Saya nggak nuntut kalian harus pinter ini, pinter itu, harus bisa ini, harus bisa itu. Begitupun dengan anak-anak santri yang di tempat ini. Saya nggak nuntut anak-anak harus bisa ini, harus bisa itu. Tapi yang paling terpenting adalah kamu selama datang ke tempat ini ada berkah yang kamu rasakan, sehingga kalian yang datang ke tempat ini menjadi ayat-ayatnya Allah. Amin ya Rabbal. Kamu yang haji ke tempat ini ada berkah, sehingga dengan keberkahan itu bisa jadi contoh bagi sesama kamu. Betul nggak jamaah? Orang berkah akan menjadi contoh, nular kepada tetangganya. Hebat jamaah yang suka malam Senin datang. Allah, dulu dia nggak punya apa-apa, sekarang dia sampai punya motor, dia sampai punya mobil, dia sampai punya rumah, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Setelah itu tidak berubah akhlaknya, tidak berubah sifatnya, semakin tinggi, semakin dia punya, semakin baik kepada sesamanya. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Sehingga tanpa kamu ngomong, kamu sudah dakwah, ya sudah bisa menjadi suri toladan bagi yang lain. Siap? Alhamdulillah. Saya juga pengen ikutan di sana, kayaknya enak. Walaupun hidupnya sederhana, nggak punya apa-apa, kok nggak pernah ribut dengan rumah tangganya. Bener nggak? Kira-kira orang senang nggak ngeliat tuh yang seperti itu? Nah, itu tanda kita ngaji ada keberkahan. Amin ya Robbal alamin. Sehingga rumah tangga berkah, anaknya berkah, kebutuhannya berkah, selalu diberikan jalan dan dicukupi oleh Allah. Al-Fatihah. Rabbil alamin ar-rahman rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayah mau laporan aja ya. Ini uang yang masuk buat tanah itu totalnya 15.345.000. Ya, ada 15.345.000. Kalau ngandelin ini kebayar nggak kira-kira? Usut berapa tahun lagi nih baru kebayar? Bener nggak? Tapi ini adalah saksi saja dari jamaah. Ini adalah doa dari jamaah. Pasti terwujud. Pasti nggak? Pasti. Itu pasti. Nggak boleh kita ada keraguan. Yang penting terus berjalan. Yakin 15 juta ini akan menjadi 15 miliar. Allahumma amin. Dari mana? Wallahu a'lam. Ini lebih dari 40 yang hadir. Guru kita bilang 40 orang satu doanya wali, dan doanya wali la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah. Dan harus kalian pahami, kalau saya meminta seperti itu bukan mengandalkan kalian, tapi itu adalah bukti cinta bagi yang ada. Bener nggak? Bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu nggak masalah, nggak usah dipaksa ngaji, wae udah mau di absen. Bener nggak? Itu bukti cinta saja.
Mana kepedulian dan cintanya? Karena cinta bukanlah sebuah ucapan, cinta adalah perbuatan. Ibu mau nggak punya suami? Mama aku cinta kepadamu, tara mere duit, mau? Punya suami begitu mau? Nggak mau. Lebih baik mulutnya tidak berkata cinta, tapi perbuatannya menunjukkan cinta. Itulah cinta rela berdarah demi yang dicintai, cinta rela sakit demi yang dicintai. Betul apa enggak? Dan orang yang cinta tidak akan teriak hatta dia digebukin. Bener gak? Karena ada cinta. Suaminya galak karena ibu cinta, ibu tidak teriak, ibu gak bakal ceritain kegalakan suaminya kepada orang tuanya. Betul gak? Kenapa ibu bertahan sampai saat ini? Neng, padahal neng teh gelis, neng teh cakep, ya. Tapi kenapa neng gak pulang ke rumah orang tua? Padahal suaminya galaknya luar biasa, pelitnya luar biasa. Apa kata istri yang punya cinta? Karena aku mencintai suamiku, aku akan selalu berdoa kepada Allah. Hari ini suami saya akhlak dan kelakuannya kurang baik, dengan cinta saya, Mak, semoga besok suami saya menjadi suami yang baik. Itulah cinta. Alhamdulillah. Begitupun cinta kepada Allah, ibu gak akan nuntut macam-macam sama Allah. Ngaji udah sekian tahun, mana sih buktinya ya Allah? Apa saya salah tawasulan? Apa saya salah saya selama ini? Tidak. Orang yang cinta akan selalu berpikir positif. Orang yang cinta akan selalu berpikiran baik. Hari ini Allah belum ngasih kepada saya, mungkin yang dicintai punya maksud yang lebih untuk kita. Lagi ngumpulin kali Allah tuh, mau ngasih kejutan sama kita jamaah. Alhamdulillah, dipending biarin dulu lah. Nanti akan aku kirimkan pada saatnya. Kalau sudah waktunya. Berprasangka baik. Oke? Setuju? Itu cinta. Gak usah nuntut macam-macam. Biasa aja, jalan aja. Ya, punya rencana boleh, punya keinginan boleh, tapi nggak boleh nuntut. Memangnya Allah pembantu kita apa disuruh-suruh? Minta nggak minta, Allah sudah kasih. Ibunya aja nggak nyadar, padahal kaya udah semua. Ginjal berapa duit harganya? Mata berapa duit harganya? Kaki ini berapa duit harganya? Sudah kaya semua. Allah tanpa dipinta, Bu, keluar kita dari rahim ibu sudah sempurna seperti ini. Pernah kan ayah bilang nggak bikin lubang kencingnya sudah disedih. Berapa miliar, berapa ratus juta uang yang dikeluarkan gara-gara orang nggak bisa kencing. Betul nggak? Alhamdulillah kencing kita normal tanpa harus bayar. Allah kasih fasilitas dengan sempurna. Syukuri dan ingatlah dalam kehidupan betapa banyak nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Jangan hanya lantaran kesulitan sedikit kita melupakan kebaikan Allah selama ini kepada hidup kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jangan lupain ya Bu ya. Sehat, ibu teh cakep, ya. Ini nggak cakep gimana? Hidungnya tetap ke bawah, nggak kembali ke atas. Mata, bener nggak? Punya kaki sempurna, punya kulit sempurna, punya keluarga sempurna. Itu yang kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya lahir dengan sempurna. Amin ya robbal alamin. Masalah uang, rezeki dan sebagainya, sabar. Kapan Allah mau kasih? Tidak kepada ibu yang sudah tua, barangkali kepada anak, cucu dan keturunan. Yang penting kalau anak kaya, ibu juga ke bawah. Kalau anak sukses, orang tua ke bawah sukses. Anak pintar, orang tua ke bawah bangganya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ke bawah, ke bangga. Anak saya sekarang jadi bupati. Amin. Anak siapa sih itu? Anaknya Mak Ani. Jadi lurah, amin gitu. Anaknya siapa itu? Anaknya Mang Adi. Ngapain sekarang? Jadi pengusaha itu. Bapak tetap ke bawah. Yang penting suksesnya anak. Semoga anaknya soleh, tidak melupakan kepada orang tua. Betul nggak gitu? Nah, ya, yuk bantuin dulu ya kuponnya ya Bu. Jalan ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
Segini Bu, nggak 15 juta kan kita sudah punya 500 meter itu di tanah, bener nggak? Juga segini, sudah lumayan banyak. Kalau yang duluan dikumpulin mah kan sudah dibeliin yang 500 semua, udah ada sertifikatnya, bener nggak? Cuman kemarin kan udah dibangun terus nggak jadi. Udah dibangun di sana apa namanya itu besinya udah pada berdiri, cabutin lagi Maya itu, cabutin lagi pindahin di situ, nggak apa-apa ya. Habis tanggung 100 meter gimana? Paling buat kandang ayam mah bisa cukup menurut. Betul ya? Udah, saya cabutin aja lagi lah. Jadi udah banyak juga itu sebenarnya, udah puluhan juta juga. Ya, Ki Ujang ya. Udah, copotin lagi aja. Ya demi semua perjuangan harus ada pengorbanan. Udah berdiri itu Asep ya, Asep ya. Udah berdiri, udah tiangnya udah dirancang begini gini. Tapi ya kalau majelis tetap masih ada di sana. Kayak Ujang yang mimpin, alhamdulillah. Tetap yang istiqomah tetap ada malam Rabu di sana itu. Itu nggak apa-apa Bu. Rasulullah juga dulu pernah mau pindah kemana Pak kali? Taif. Pernah mau pindah ke sana terus nggak jadi. Balik lagi akhirnya pindah ke Madinah. Itu biasa dalam perjuangan tuh biasa. Karena Allah mau kasih yang terbaik, yang penting mari doa aja. Ini ngajinya ngantuk amat kayaknya nih. Terusin apa enggak? Semakin ngantuk saya semakin nggak mau udahan itu. Biarin kagok sekali-kali. Yang penting pulang dari sini sukses aja udah gitu ya. Itu daripada sebentar dipaksain juga. Emang kudu dipaksa. Terusin aja ya, seenaknya aja. Bener gak? Makan udah kan? Udah makan semua? Udah makan ya udah tidur situ juga apa-apa, duduk situ sambil tidur. Ntar udahannya jam 4 subuh. Sampai jam 4 subuh. Alhamdulillah yang atas pelapon udah rapi, udah di pelapon, tinggal mau bikin tangganya. Itu kalau malam Jumat ayah itu ada istiqomah manakib juga, tapi menjelang subuh jam 3:30 sama santri, dan ada juga jamaah yang datang ikut sampai sholat subuh berjamaah, terus ada kultum sebentar, terus selesai gitu. Makanya nanti setiap subuh sudah ngobrol sama Kiai Suhada yang lain tuh yang sempat main ke sini, nanti ada kajian untuk khusus kajian ya Bu, ada kajian kitab nanti dan sebagainya, itu dipakainya subuh setiap malam Jumat tuh. Tapi jamaah sih nggak wajib, yang mau mah ya silahkan, yang nggak mau juga nggak apa-apa, yang penting malam Seninnya istiqomah setiap malam Jumat. Biasanya kan jam 12 jam 1, cuman saya perhatiin Mang Budi rombongan itu bilang subuh mabur balik. Saya mikir-mikir nyampe rumah tidur, sholat kagak, kayaknya mah bablas. Lah dari sini jam 4 nyampe rumah jam 4:15, subuh 15 menit lagi merem, bangun jam 8, subuhnya jam berapa? Bener nggak? Akhirnya saya ngobrol, udah bikin aja subuh 3:30 baru kita, ntar kamu isi gosah. Terus habis isi gosah sholat subuh berjamaah, beres sholat subuh nanti ayah pimpin zikir gitu. Baru sekali ya. Makanya terima kasih. Nanti mau bikin tangganya itu juga sudah ada sebenarnya, cuman kalau di pojok kan naiknya males ya Bu ya. Mau saya bikin ke depan, yang bekas tangganya itu saya bikin kamar mandi.
dan tempat wudhu gitu ya. Terima kasih. Biarin sedikit-sedikit nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting jalan. Jangan sampai nunggu punya cita-cita pengen itu, pengen ini, yang ada nggak dirawat. Ngelamun gimandor, pengen nyandung. Bengong baik, ngebayangin kapan gua nyandung kan gitu ya. Akhirnya ujungnya bininya kan orang dipegang-pegang ya. Rugi apa rugi? Lah rugi, bini yang ada di rumah nggak dipegang, yang baru ke orang datang. Betul nggak gitu? Nah, bukti syukur kita yang ada dirawat, la in syakartum la azidan. Nah, barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah. Maka ibu punya rumah, punya motor, punya mobil dirawat ya. Motornya walaupun jelek diservis, majelisnya walaupun sederhana dirawat. Nanti akan Allah kasih tempat yang lebih baik. Kata Allah tuh yang ini kagak dirawat, ngapain dikasih yang baru segala. Bener gak gitu? Punya bini satu begini katanya kagak dirawat, kagak dilipstikin, kagak dibedakin, ngapain ditambahin? Kan begitu ya Bu. Tapi kalau kita rawat, kita jaga, kita pelihara, pasti la in syakartum la azidannakum, maka akan Allah tambah. Hidup bapak-bapak. Alhamdulillah. Oh, mau kemana Bu? Jadi kait-kaitin Adi. Rumah maksudnya yang ditambahnya. Motor ditambah jadi tambah mobilnya ditambah lagi jadi kapal gitu. Kalau dirawat, punya jamaah satu ya dirawat, punya jamaah dua ya dirawat. Kalau lihat punya santri, pengen santrinya kayak di Lirboyo, pengen banyak terus, akhirnya anak-anak yang 1-2 orang nggak diurus, kabur juga, ujungnya satu kagak, yang banyak kagak. Betul gak gitu? Nah ya, yuk, itu tanda syukur itu adalah merawat apa yang Allah kasih. Gak usah ngomong syukur-syukuran lah, rawat aja yang ada. Warungnya walaupun penghasilan sedikit, rawat, nanti akan Allah kasih yang lebih banyak. Amin ya robbal alamin. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bi fadlillah. Sahbi salatullah ala sahbi salamullah bimuyyidini hulisna minal balwa'i ya Allah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya وأنتم يا أولي الألباب تعالى وانشروا لله على الباب صلاة الله على سبيل سلام الله بموحد لخالصنا من البلواء يا الله سألناكم
berat dari ayahnya. Repot. Bener gak? Kalau jamaah yang ngantuk sih masih mending ayahnya. Tapi kalau yang di belakang, waduh berat ini. Bener gak? Ada yang ngantuk di belakang ada. Kelihatan dari bawah. Aduh. Jadi energinya kan karena dekat jadi ke bawah gitu. Betul ya? Jadi ke ayahnya jadi berat gitu. Kali begitu. Bener apa enggak? Ya kan ayah menggandeng ke belakang ini enggak. Ada yang ngantuk di belakang ada. Entah ngantuk, entah puyeng itu enggak tahu dah. Bisa ngantuk, bisa puyeng. Tapi kan kalau yang di bawah di atas puyeng gimana yang di bawahnya itu? Kalau yang di atas puyeng, yang di bawah bagaimana, Bu? Tambah nemen gitu ya. Alhamdulillah ya. Harusnya kan yang di depan mah selalu ceria ya, selalu apa namanya? Selalu tegar, selalu kuat gitu. Namanya juga di atas. Ada capek sedikit, ngap-ngapan, ini biasa. Cuman kan nggak boleh yang di bawah tahu, betul gak Bu? Nah kalau yang di atas sampai tidur, yang di bawah gimana? Lah ini suami saya hidup apa mati kan gitu. Alhamdulillah gitu ya, begitulah dunia. Ternyata bikin beban kepala. Jangankan biasa, kiainya ge puyeng. Ya Bu, tahu Bu? Biar gak puyeng gimana biar gak puyeng? Semangat. Hidup jamaah manaqib. Waduh, doanya juga repot luar biasa, tapi luar biasa. Makanya ayah jarang di sini. Hidup jamaah manaqib jarang ayah itu. Jarang nggak? Jarang. Habis belum luar biasa sih. Jawabnya kurang enak. Hidup jamaah manaqib luar biasa. Apanya yang luar biasa? Letoy wae. Biar tahan banting atulah ya. Jamak biasa naik turun. Terus enak nggak enak, pusing, bahagia itu biasa. Biasa nggak? Biasa, jangan malah mumet. Betul? Ya udah betul nggak betul? Betul bewis. Ngapain lagi sekarang ini? Lupa saya jadinya. Apa yang belum ya? Oh iya tawasul, puyeng. Kagak udah sekarang mau bangkon. Enggak udah. Alhamdulillah itu dikirim laptop ayah sama Pak Nasir dari itu PT IKA ya. Di situ yang Korea itu. Mudah-mudahan nanti ditambahin lagi buat anak-anaknya jamaah sini yang mau belajar. Ada gurunya ada. Nanti ada gurunya, ntar dibikinin kelasnya. Ya, bukan buat ayah komputer banyak-banyak buat apa. Terus jangan lupa tuh tonton YouTube ayah ya. Nonton nggak? Udah subrek ya? Udah subrek belum? Hah? Ngerti nggak Bu? Lah saya kagak punya HP ya, anaknya suruh subrek ya. Subscribe. Di subscribe dikit lagi juga nyampe 4.000 jam itu. Ntar dapat iklan kan jadinya ada gaji ya, ada penghasilan, amin gitu. Buat si Eri gitu, bantu ya Bu ya. Alhamdulillah juga dibantu sedikit lagi lah, paling insya Allah minggu ini beres ya Pak Nasir ya. Insya Allah minggu ini beres lah, ntar dimonetisasi biar dapat sponsor, dapat iklan. Kalau gitu nanti ibu-ibu saya masukin YouTube. Sekali-kali Ma Ani suruh ceramah. Kalau Kiai Ujang, Kiai Ali ditampilin di YouTube gak ada yang nonton. Bener gak? Ma Ani yang tahu siapa yakin banyak itu yang nonton. Siap Ma Ani? Yang ngomong naon dia tuh mak, lamun diurut nyeri huntu. Iya diurut nak. Kalau sakit pinggang diurutnya ini, begitu ceramahnya udah gitu. Viral cepat itu, cepat. Ustazah tercantik ya.
Ustazah tercantik di Atamimi, Ibu Ustazah Ani Suryani. Alhamdulillah. Ya bintang yang aneh-aneh ntar. Siapa kek mandor kek suruh ceramah pakai jubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicing setengah jam kieu. Kan batur nonton penasaran. Ya rek ceramah naon sih? Terakhir bubar. Tar dulu, doanya juga nggak enak kalau masih pada bengong begitu. Ya, tar dulu biar bangun dulu, baru ntar doa. Jangan sampai doa sama Allah pada tidur. Ya, biar ketawa dulu, seneng dulu. Kalau udah seneng baru minta. Ya, kalau udah seneng, Allahnya juga seneng lihatnya. Tapi kalau kitanya nggak seneng, ya Allahnya juga males ngeliat kita. Betul nggak? Wah, ini makanya doa gitu paksa lah. Udah biarin jamaah malaikat tinggal gitu. Nah, untuk bilaimin. Nah, kalau seneng baru kita minta. Seneng udah? Udah bangun belum? Yang di belakang bangun? Wah, bener nih. Ya lanjutin ya. Dulu jangan ketawa dulu. Terima kasih. Semoga bisa diberi umur panjang, sehat selalu, bisa ketemu malam Senin yang akan datang. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.